Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap belajar? Insyaallah. Siap tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menambah keberkahan pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pada hari ini kita akan membahas dasar umum perkawinan. Nah, dasar umum perkawinan. Harapannya ya setelah pertemuan ini mahasiswa mampu memahami dasar-dasar umum perkawinan terkait dengan makna, hukum, dan hikmah perkawinan. Benar? Ini tema kita, insya Allah. Sangat menarik sekali. Ada yang sudah menikah? Ada anak juga? Dan insya Allah semuanya akan Menikah. Amin. Tidak ada. Benar. Oke. Makna, hukum, dan hikmah pernikahan. Nah, kita dari makna dulu. Ya, kira-kira menurut kalian apa sih yang namanya pernikahan itu? Ya, coba mungkin dari saya akan tanya cara acak ya. Menurut kalian nih, yang dimaksud pernikahan itu apa? Tesar. Ketika anti dengar nikah atau pernikahan itu apa yang membayang dalam diri Anda? Pernikahan itu adalah ikatan suci antara dua orang, laki-laki dan wanita, untuk melaksanakan sepakat agama dan senang hati sebagai ibadah kepada Allah. Oh, masya Allah, mulia sekali. Nah, sekarang saya pengen dengar dari Ikhwan. Maksudnya dari mahasiswa laki-laki. Dari Ikhwan sudah baca Quran tadi ya. Apa yang antum pahami terkait dengan pernikahan? Apa yang ada dalam kepala antum ketika dengar yang namanya pernikahan? Ketika saya mendengar Ustaz membicarakan tentang pernikahan gitu ya, tentang nikah, yang saya bayangkan itu adalah ketika ada dua orang, yakni laki-laki dan perempuan, di mana mereka ini akan mengucapkan dan saling mengikat satu sama lain dengan sebuah janji suci, bisa dibilang, untuk menjalankan hidup selamanya bersama dengan pasangannya. Itu sih yang mungkin terbesit, hanya itu saja juga. Oke, mantap. Pernikahan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang terikat baik dari agama maupun secara negara sah. Banyak sekali makna terkait dengan pernikahan. Tapi setidaknya ada. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama ya, beberapa makna ini ya dirangkum dalam satu pengertian ini. Pernikahan adalah ikatan atau akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan barang perempuan. Jadi pernikahan adalah ikatan atau akad. Ya, dengan akad inilah ya yang awalnya laki perempuan itu tidak boleh saling menyentuh, tidak boleh saling menatap. Ya, dengan ikatan itulah, dengan kalimat qabil tu nikah hak wa tazwijaha bi mahrin madkur halal atau mutang gitu kan. Nah, itu apa? Yang asalnya haram berubah menjadi halal. Itu dengan itu pernikahan tentunya bukan hanya sekedar ijab kabul saja, tapi apa? Ya, memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu di antara kedua
keduanya setelah resmi menjadi suami istri. Itulah pernikahan. Pada tahun ya, tahun disebutkan apa? Ayat berapa? Ada yang ingat? Nah, ayat 20. Ini wajib hafal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Jadi sesama manusia, dia tidak boleh nikah, tidak boleh dengan ya. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi taskunu ilayah, itulah dari taskunu itu muncul kata sakinah. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, menjadikan di antaramu kasih sayang dan sayang. Mawaddah itu cinta, wa rahmah dan kasih sayang. Jadi menikah itu merupakan tuntutan, ya, sekaligus tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian selain itu juga pernikahan pun diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Dalam sebuah hadisnya yang masyhur, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah." Dan ini perintah. Jadi bagi yang sudah mampu, jangan tunggu-tunggu lagi untuk menikah. Umur cukup, bisa menafkahi, fisik sehat, kuat, jaguar ringkas. Nih, kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan lebih dapat menjaga kemaluan. Karena apa? Ada penyaluran. Kenapa? Kita semuanya manusia punya horizon, punya apa? Kebutuhan biologis yang memang mau tidak mau itu harus disalurkan, tapi tidak boleh menyalurkannya dengan cara yang haram. Harus disalurkan dengan cara yang halal, dan cara menyalurkan dengan cara yang halal adalah dengan menikah. Nah itu, ya. Nah itu, ini dalil ya yang memberitakan ataupun dalil yang menunjukkan bahwasanya nikah merupakan bagian dari syariat Islam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum tidak ada. Ya. Nah, hukum pernikahan. Nah, karena ini syariat tentunya ada dong hukumnya. Ya. Hukum dan pernikahan sama seperti beberapa syariat yang lain, yang memiliki beberapa hukum tergantung kondisinya seperti apa. Ya, ada menikah itu hukumnya wajib. Kapan menikah itu hukumnya wajib? Adalah mereka yang punya kesanggupan nikah, baik itu ilmu, total, siap menafkahi, dan posisinya dia takut, dikhawatirkan kalau dia tidak menikah akan terjerumus pada hal yang haram, yaitu berzina. Karena apa? Mungkin dia tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, tapi yang lainnya siap. Gitu. Maka apa? Bagi orang ini hukum menikah adalah wajib. Ente wajib nikah. Itu kan karena apa? Kalau tidak nikah khawatir jajan sembarangan, bahaya, dan zina itu merupakan apa? Hal yang terlarang, wala taqrabuz zina. Tidak boleh dekat-dekat zina. Karena itulah bagi orang yang seperti itu wajib menikah. Tidak menikah bagi dirinya menimbulkan dosa. Nah, kemudian nikah juga hukumnya sunnah. Ya, bagi siapa? Mereka yang mampu menikah, ya, mampu menikah, tapi apa? Tidak terlalu khawatir apa? Akan terjerumus dalam berzina, mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan dia ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul saja seperti itu. Maka baginya nikah itu hukumnya sunnah. Nah,
kadang juga mubah. Ya, bagi mereka yang kemudian apa namanya sudah siap, tapi apa? Biasa-biasa sih, tidak ada kecenderungan keinginan berlebihan untuk menikah. Antara menikah dengan tidak menikah sama, ya, seperti itu. Nah, bagi orang yang seperti ini menikah baginya hukumnya mubah. Ya, kemudian kadang nikah juga hukumnya menjadi makruh. Makruh itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia makruh itu artinya apa? Marah gitu kan? Makruh itu makruh, ya. Dan enggak makruh ini namanya dibenci. Ya. Kapan pernikahan menjadi makruh? Ketika orang yang kemudian apa namanya menikah itu tidak bisa mewujudkan pernikahan, ya, atau dikhawatirkan dia akan apa namanya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contohnya apa? Laki-laki fisik sudah siap tapi pesak tidak siap, kewajibannya tidak dapat dilaksanakan, yaitu memberikan nafkah. Sehingga apa? Ada potensi menzalimi pasangannya. Kata apa? Memberikan nafkah kepada pasangan, kepada istri, kepada keluarga itu hukumnya wajib. Sedangkan orang ini tidak punya penghasilan seperti itu. Maka kalau ada kecenderungan kuat apa namanya dengan statusnya itu dia akan apa namanya menyakiti ya pasangannya, maka apa? Makruhlah hukumnya. Tunggu sebentar, puasa, ya, puasa dulu sebentar sampai Allah. Nah, kemudian selanjutnya kadang ya pernikahan juga bisa menjadi haram alias tidak boleh dilakukan. Kalau apa? Kalau seseorang niat nikahnya adalah untuk menyakiti pasangannya, pokoknya supaya dia tidak dikawin kesimpulan jelas kurang teruk, tanpa ada niat membahagiakan, memberikan nafkah, bahkan untuk menyakiti, ataupun dia tahu dia punya penyakit berbahaya, AIDS contohnya, dia sering menikah, dan tentunya ketika dia menikah pasti dengan penyakit yang dia miliki akan menzalimi pasangannya. Maka bagi yang menikah, bagi orang yang memiliki kondisi seperti itu, maka menikah bagi dia adalah hal. Kalau dia maksa, nikahnya tetap sah, tapi dia nunggu dosa di sini. Nah itu, itulah apa namanya. Tinggal lihat nih kondisi kalian, termasuk yang mana, ya? Apakah yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau jauh yang lama tidak, ya tidak. Ya, nah ini hukum pernikahan ini perlu dipahami supaya apa? Tahu, ya, kapan kita harus menikah, dan yakin kalau apa namanya modalnya yang kita tetap yakin juga penting, ya. Bagi antum yang mungkin dalam posisi apa namanya kekurangan tapi masih punya penghasilan walaupun apa namanya belum tetap penghasilannya nanti, ya tentunya, ya, maka apa? Bismillah, tawakal Allah. Karena apa? Jadi Allah, ya, bagi orang yang menjaga iman, menjaga kehormatan dan berani untuk menikah, maka apa? Ya, ini menurut min Allah janji akan mengayakan orang tersebut dengan menikah. Jadi salah satu cara peluang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekayaan adalah dengan cara menikah. Seperti itu, ya. Gimana? Ini kira-kira ini judulnya sebenarnya keluarga bahagia, ya. Walaupun saya tidak tahu ini siapa, saya nemu di internet. Ada yang tahu siapa? Bayang? Ini siapa? Rey? Bayong? Bayang? Oh, Rey Bayang. Kalau ini? Tidak? Tahu? Oh, oke. Ini ada yang kenal? Ada yang kenal. Ini ya terlihat seperti keluarga bahagia, keluarga 2 orang, kemudian apa namanya punya anak 2. Ini kan seperti apa namanya
gambaran keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pengen kayak gini? Maksudnya bukan pengen dengan ini. Ya. Ya. Pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Nikah dulu ya. Nikah dulu atau berhayal dulu. Ya, boleh insya Allah. Ya, apa namanya keinginan itu mesti dibangun. Ya, dengan saya pengen nikah umur sekian dengan itu boleh nggak seperti itu ya? Boleh saja. Ya, asal caranya yang benar. Kira-kira apa namanya? Ini tema kita sekarang terakhir nih, hikmah pernikahan. Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari pernikahan? Ya, kira-kira hikmah menikah bagi seseorang itu apa sih sebenarnya? Apa manfaat dari pernikahan? Nah, jadi saya keluarkan lagi ke teman-teman semuanya. Yuk, kita mulai dari Fadli. Fadli, hikmah pernikahan yang apa namanya yang didapatkan bagi orang muslim atau komunitas melahirkan anak yang soleh dan soleh atau memperbanyak generasi ya. Mungkin menjaga kebenaran, terus kita mendapatkan ketenangan. Oh, ketenangan, masya Allah. Boleh. Ada lagi mungkin teh ya. Membuka pintu rezeki. Oh, membuka pintu rezeki. Oke. Pernikahan. Yang pertama adalah menjaga ketenangan jiwa. Lintas gunung. Kenapa? Ketika seorang sudah menikah, itu akan lebih tenang jiwanya. Terutama si bapak, si bapak. Iya. Ya, karena memang dia ada hal yang kemudian apa namanya menentarkan hati ketika menikah itu capek-capek kerja pas keringat banting tulang gitu kan, siapkan teh, coba bayarkan azan, tenang tidak kira-kira disambut dengan senyuman gitu kan, disambut dengan I love you gitu kan, secapek apapun itu langsung hilang. Kreativitas penuh wilayah. Tapi itu pun berlaku sebaliknya. Sebalik. Ya, menjaga ketenangan jiwa baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama. Karena apa? Baik itu kebutuhan biologi sama-sama terpenuh. Tidak dari yang lain. Karena apa? Famanitahu warahmatullahi faulaika humul adun. Ya, yang nyari-nyari pemuasan, ya, dengan cara-cara yang real zalik gitu kan, terima apa? Itu termasuk orang-orang yang melampaui itu enggak kok, tidak. Dengan pernikahan itu jadi halal dan berpahala, ya Allah ya, menjaga ketenangan jiwa. Kemudian hikmah yang kedua, menjaga stabilitas sosial. Bagaimana sosial bisa stabil? Kenapa? Ketika laki perempuan menikah maka dia jadi satu keluarga. Ya, dan keluarga dalam Islam itu merupakan batu bata bangunan peradaban. Ya, satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, 100.000 keluarga muslim terbangun, insya Allah akan menjadi cikal bakal ya masyarakat Islami. Tentunya akan memperkokoh stabilitas sosial. Jadi itu jangan heran kalau apa namanya cara meruntuhkan sebuah negara adalah meruntuhkan keluarga. Dan bagaimana cara keluarga runtuh? Runtuhkan dulu ibunya, bikin dia capek, bikin dia apa? Putus asa. Udah selesai. Di situ memang jalan kita. Karena kalau ketika pernikahan itu dibangun dengan cara Islami, dibangun dengan cara Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah Rasul, maka akan terbangun masyarakat Islam yang kokoh seperti itu. Ya.
Kemudian hikmah yang ketiga tadi yang menjaga keberlangsungan generasi. Karena apa? Perintah Rasul tazawwajul waludal walud. Nikahilah perempuan walud yang menyenangkan mata, yang menyenangkan hati, dan walud dan subur. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam yawmal qiyamah. Karena kata Rasul, saya amat bangga dengan jumlah umatku yang banyak kelak nanti pada hari kiamat. Tentunya jumlah yang banyak itu hasil dari pernikahan. Jadi dengan menikah punya banyak anak itu dapat menyenangkan hati Rasul. Kalau Rasul sudah senang, insya Allah syafaat akan mudah gitu. Dan kita juga lihat kondisi zaman sekarang, beberapa negara itu krisis penduduk karena tidak mau pada kawin. Warganya Jepang krisis, Korea juga OTW, ya. Eropa beberapa memang sudah mulai krisis. Jerman mulai krisis penduduk. Angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian lebih banyak dibanding kelahiran, lama-lama punah. Bahkan Eropa itu diperkirakan, gak usah ditakutan, tahun 2050 sudah jadi benua muslim. Kenapa? Punah masyarakatnya dengan berbagai alasan. Itulah dengan menikah, karena Islam terkenal dengan kebersihannya, kesuciannya, jadi menjaga kesucian. Itulah gampang lahiran, gampang hamil. gampang hamil, mudah punya anak itu sudah dimiliki oleh mereka. Narkoba, dulu merokok, dulu minum keras, itu membuat apa? Makan kering. Nikah tapi susah punya anak. Coba lihat video-video di Eropa itu orang-orang Korea itu ketika punya anak, punya cucu itu kan, senangnya luar biasa. Seakan-akan dapat emas 10 kilo gitu istilahnya itu kan. Nah, itu hikmah pernikahan setidaknya. Kesimpulan, karena kita sudah di ujung kelas, ya, harapannya kita bisa memahami bahwasanya pernikahan ya, pemahaman pernikahan yang benar bukan hanya tentang menemukan pasangan hidup. Jadi nikah bukan hanya berbicara tentang menemukan pasangan hidup setelah itu selesai. Ya, tapi juga tentang menjalani kehidupan dengan komitmen, saling mendukung dan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Dan kita memahami bahwasanya pernikahan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami itu, pernikahan itu merupakan sebuah amanah, ya, maka apa? Kita akan lebih siap untuk menghadapi suka dan duka bersama, ya, saling menguatkan di saat sulit dan bersyukur di saat bahagia. Kita tadi sudah bahas makna pernikahan, kemudian beserta dalilnya, hukum pernikahan, serta hikmah pernikahan. Dan semoga semuanya bisa segera melaksanakan syariat ini, ya, insya Allah pada waktunya. Nah, insya Allah untuk selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan syarat dan rukun pernikahan. Mana nikah yang sah, mana yang nikahnya tidak sah, mana nikah yang diperbolehkan, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah. Silahkan kalian buat resume, ya, masing-masing membuat resume, ya, setidaknya setengah halaman saja cukup. Nanti pekan depan dipresentasikan, ya, terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, semuanya bisa memahami tugasnya, bisa mengerti. Jika demikian, adalah kita tutup pertemuan kita di Fikih Munahan 1 pada sesi 2 ini dengan sama-sama membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.